Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Aura Syifa, mahasiswa LP3I College Banda Aceh, jurusan Accounting Information System. Pada video kali ini, saya akan melakukan analisa laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk tahun 2022-2023. Semua ini bermula dari munculnya ide, gagasan, dan mimpi yang diwujudkan menjadi sebuah kenyataan. Dan perjalanan itu dimulai dari sini. PT Indo Retail Makmur International Tbk adalah sebuah perusahaan publik yang berinvestasi di bidang retail dan telekomunikasi. Perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta ini didirikan pada tanggal 16 November tahun 1995 dengan visi menjadi perusahaan yang berorientasi pada konsumen di Indonesia dengan misi mengembangkan portofolio perusahaan konsumen yang dikelola dengan baik dan tumbuh dengan cepat, mengembangkan bisnis e-commerce terkemuka di Indonesia, resmi menjadi salah satu pemain di Internet Service Provider dengan merek dagang DiNet. Sebagai perusahaan publik yang memiliki tanggung jawab yang besar kepada para pemegang sahamnya, terutama untuk memberikan hasil usaha yang optimal dan transparan dalam kegiatan operasionalnya. Perusahaan berupaya untuk menjaga kestabilan dan kontinuitas usaha dengan komitmen terhadap peningkatan kualitas usaha. Untuk itu, perseroan melakukan evaluasi atas strategi dan rencana pengembangan usaha agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi para pemegang saham dan dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi di perseroan. Berikut adalah laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk. Dari laporan keuangan, maka dapat dilakukannya analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Dalam akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain untuk kebutuhan internal, analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Melalui analisis tersebut, harapannya akan terlihat potensi kelayakan dalam mendapatkan investasi atau dana. 4 bentuk rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang ketiga, rasio aktivitas. Yang keempat, rasio profitabilitas dan rentabilitas. Rasio likuiditas atau liquidity ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek yang berupa hutang-hutang jangka pendek. Terdiri dari current ratio atau rasio lancar. Current ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Untuk mencari current ratio, rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, jumlah aktiva lancar sebanyak 1,1 kali hutang lancar
atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 1,1 kali aktiva lancar. Pada tahun 2023, jumlah aktiva lancar sebanyak 1,9 kali hutang lancar, atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 1,9 kali aktiva lancar. Rata-rata industri untuk current ratio adalah 2 kali. Jika dibandingkan pada tahun 2022 dengan tahun 2023, perusahaan mengalami kenaikan sebesar 0,8 kali, yang artinya perusahaan dalam kondisi baik. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Cash ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan kas dan setara kas. Untuk mencari cash ratio, rumusnya kas dan setara kas dibagi hutang lancar. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2022, jumlah kas dan setara kas sebanyak 0,08 kali dari hutang lancar, atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,08 kali dari kas dan setara kas. Pada tahun 2023, jumlah kas dan setara kas sebanyak 0,50 kali dari hutang lancar, atau setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh 0,50 kali dari kas dan setara kas. Jika dibandingkan pada tahun 2022 dengan tahun 2023, perusahaan mengalami kenaikan sebesar 0,42 kali. Namun, perusahaan tidak memiliki kas dan setara kas yang cukup untuk membayar hutang lancar. Working capital to total ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur proporsi modal kerja yang digunakan oleh perusahaan relatif terhadap total asetnya. Rasio ini memberikan gambaran seberapa banyak modal kerja perusahaan berperan dalam pembiayaan total aset yang dimilikinya. Untuk mencari working capital to total asset ratio, rumusnya aktiva lancar dikurang hutang lancar dibagi total aktiva. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2022 setiap Rp100 aset perusahaan 0,04 kali terdiri dari modal kerja. Pada tahun 2023, setiap Rp100 aset perusahaan 0,08 kali terdiri dari modal kerja. Jika dibandingkan pada tahun 2022 dengan tahun 2023, perusahaan mengalami kenaikan sebesar 0,04 kali. Cash turnover adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa sering perputaran kas terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Rasio ini menggambarkan seberapa efisien sebuah perusahaan dalam mengelola dan menggunakan kasnya untuk operasi bisnisnya. Untuk mencari cash turnover, rumusnya penjualan bersih dibagi dengan modal. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2022, setiap Rp100 penjualan dijamin oleh 0,11 kali dari modal yang dikeluarkan. Pada tahun 2023, setiap Rp100 penjualan dijamin 0,06 kali dari modal yang dikeluarkan. Jika dibandingkan pada tahun 2022 dengan tahun 2023, perusahaan mengalami penurunan sebesar 0,05 kali. Rasio solvabilitas adalah sekumpulan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini menggambarkan seberapa besar proporsi utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas atau aset yang dimiliki, yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang dan mengatasi kewajiban finansial yang ada. Solvabilitas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki cukup sumber daya baik berupa ekuitas atau aset untuk membayar semua kewajibannya. Bahkan jika perusahaan menghadapi kesulitan keuangan atau penurunan kinerja. Rasio solvabilitas terdiri dari debt to equity ratio. Debt to equity ratio merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Untuk mencari debt to equity ratio, rumusnya total hutang dibagi ekuitas memegang saham. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk
Pada tahun 2023, debt to equity ratio ini menunjukkan bahwa kreditur menyediakan 0,58 kali pada tahun 2023 untuk setiap Rp100 yang disediakan pemegang saham atau perusahaan yang dibiayai utang sebanyak 0,58 kali. Debt to total asset ratio merupakan rasio hutang yang digunakan dalam mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan akan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Untuk mencari debt to total asset ratio, rumusnya total hutang dibagi total aktiva. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2022, setiap 0,34 kali dari pendanaan aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang, bahwa setiap Rp1 perusahaan dijamin oleh 0,34 kali dengan hutang. Pada tahun 2023, setiap 0,36 kali dari pendanaan aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang, bahwa setiap Rp1 perusahaan dijamin oleh 0,36 kali dengan hutang. Long-term debt to equity ratio adalah rasio yang mengukur besar kecilnya penggunaan hutang jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini mencerminkan resiko keuangan perusahaan semakin besar dan sebaliknya. Untuk mencari long-term debt to equity ratio, rumusnya hutang jangka panjang dibagi modal dikali 100%. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, setiap Rp100 hutang jangka panjang dijamin 20,0% oleh modal. Pada tahun 2023, setiap Rp100 hutang jangka panjang dijamin 44,6% oleh modal. Tangible Asset Debt Coverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui rasio antara aktiva tetap berwujud dengan hutang jangka panjang. Rasio ini juga digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencari pinjaman baru menggunakan jaminan aktiva tetap. Untuk mencari Tangible Asset Debt Coverage, rumusnya jumlah aktiva dikurang intangible dikurang hutang lancar dibagi dengan hutang jangka panjang dikali 100%. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2022 setiap Rp1 hutang jangka panjang yang ditanggung perusahaan dijamin 599,3% oleh aktiva tetap berwujud. Pada tahun 2023, setiap Rp1 hutang jangka panjang yang ditanggung perusahaan dijamin 323,7% oleh aktiva tetap berwujud. Time Interest Earned Ratio merupakan rasio yang mengukur besarnya kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi bunga di masa depan. Semakin tinggi nilai rasio TIR, akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayar hutang bunganya. Sebaliknya, apabila rasio TIR ini rendah, maka akan semakin rendah juga kemampuan perusahaan untuk melunasi bunga pinjamannya. Untuk mencari Time Interest Earned Ratio, rumusnya laba sebelum pajak dan bunga dibagi biaya bunga dikali 100%. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2022, setiap Rp1 beban bunga yang ditanggung perusahaan dijamin 253,1% oleh laba sebelum pajak. Pada tahun 2023, setiap Rp1 beban bunga yang ditanggung perusahaan dijamin 137,7% oleh laba sebelum pajak. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Rasio aktivitas terdiri dari total asset turnover. Rasio ini yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya dengan membandingkan penjualan bersih dengan total aset rata-rata. Untuk mencari total aset turnover, rumusnya penjualan bersih dibagi total aktiva. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2022 dan 2023,
Pada tahun 2022, setiap Rp1 dari total aset yang ditanggung perusahaan dijamin 0,07 kali oleh penjualan. Pada tahun 2023, setiap Rp1 dari total aset yang ditanggung perusahaan dijamin 0,03 kali oleh penjualan. Receivable turnover yaitu perputaran piutang, suatu rasio keuangan yang menunjukkan seberapa cepat penjualan kredit atau piutang dapat dikonversikan menjadi uang tunai. Untuk mencari receivable turnover, rumusnya penjualan kredit dibagi piutang rata-rata. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2022, setiap Rp1 piutang rata-rata yang ditanggung perusahaan dijamin 0,35 kali oleh penjualan. Pada tahun 2023, setiap Rp1 piutang rata-rata yang ditanggung perusahaan dijamin 0,66 kali oleh penjualan. Average collection period merupakan rasio yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi piutang menjadi kas. Untuk mencari average collection period, rumusnya piutang rata-rata dikali 360 dibagi penjualan kredit. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2022, setiap Rp1 penjualan kredit dapat dijamin 127,5 kali oleh piutang rata-rata. Pada tahun 2023, setiap Rp1 penjualan kredit dapat dijamin 239,1 kali oleh piutang rata-rata. Working capital turnover yaitu kemampuan modal kerja berputar dalam suatu periode siklus kas dari perusahaan. Untuk mencari working capital turnover, rumusnya penjualan neto dibagi aktiva lancar dikurang hutang lancar. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2022, setiap Rp1 modal kerja bersih dapat dijamin 1,67 kali oleh penjualan bersih. Pada tahun 2023, setiap Rp1 modal kerja bersih dapat dijamin 0,45 kali oleh penjualan bersih. Rasio profitabilitas dan rentabilitas digunakan untuk mengukur tingkat imbalan atau perolehan dibanding penjualan atau aktiva, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri. Rasio profitabilitas dan rentabilitas terdiri dari gross profit margin atau margin laba kotor, merupakan perbandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan HPP dengan tingkat penjualan. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Untuk mencari gross profit margin, rumusnya laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2022 setiap Rp1 penjualan bersih dapat dijamin 0,2% oleh laba kotor. Pada tahun 2023 setiap Rp1 penjualan bersih dapat dijamin 0,8% oleh laba kotor. Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan. Untuk mencari net profit margin, rumusnya laba setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2022, setiap Rp1 penjualan bersih dapat dijamin 102,95% oleh laba kotor. Pada tahun 2023, setiap Rp1 penjualan bersih dapat dijamin 105,44% oleh laba kotor. Earning Power of Total Investment atau ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Untuk mencari Earning Power of Total Investment, rumusnya laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur International Tbk pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2022, setiap Rp1 aktiva dapat dijamin 6,82% oleh laba sebelum bunga dan pajak. Pada tahun 2023, setiap Rp1 aktiva dapat dijamin 3,48% oleh laba sebelum bunga dan pajak. Rate or return for the owner merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferred. Untuk mencari rate or return for the owner,
Rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri dikali 100%. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2022, setiap Rp1 modal sendiri dapat dijamin 11,01% oleh laba bersih setelah pajak. Pada tahun 2023, setiap Rp1 modal sendiri dapat dijamin 6,02% oleh laba bersih setelah pajak. Net Earning Power Ratio atau ROE merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Untuk mencari Net Earning Power Ratio, rumusnya laba neto setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Berdasarkan data laporan keuangan PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2022 setiap Rp1 total pendapatan dapat dijamin 7,17% oleh total laba bersih. Pada tahun 2023 setiap Rp1 total pendapatan dapat dijamin 3,79% oleh total laba bersih. Analisis rasio keuangan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dengan mengukur rasio-rasio mencakup likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Analisis ini memungkinkan manajemen dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Hasil dari analisis ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola operasionalnya, perencanaan keuangan, serta perencanaan strategis jangka panjang. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.